Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Bagaimana nanti teman-teman nanti yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Alvin Treputra dan rekan saya Dika Farozi. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari Ibu dosen Ibu Diana Durbin Hutagalung, STMkom, dari mata kuliah Manajemen Proyek Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai simulasi pembuatan perkiraan project menggunakan Microsoft Project dan penghitungan CPM atau Critical Path Method atau penghitungan lintasan kritis. Langsung saja. Di sini ini adalah tampilan dari Microsoft Project sendiri, yang mana saya sudah membuat simulasi projectnya, yaitu project pembuatan sebuah e-commerce yang bernama belanja lewat lelang atau belalang, di mana saya sudah menentukan kira-kira durasinya 117 hari yang akan dimulai pada 5 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2023. Di sini saya memiliki kurang lebih 7 task atau 7 pekerjaan yang akan dilakukan. Yang pertama ada inisiasi dan analisa aplikasi, selanjutnya ada perancangan aplikasi, lalu perancangan UI UX aplikasi atau user interface, lalu ada pembuatan program, testing program, dan instalasi program, lalu yang terakhir ada dokumentasi. Ini adalah durasinya per tugas atau per task. Yang pertama ada inisiasi, kita lakukan selama 12 hari, lalu ada perancangan aplikasi 14 hari, lalu ada perancangan UI aplikasi 21 hari, selanjutnya ada pembuatan program ada 38 hari, lalu testing program dilakukan selama 19 hari, dan instalasi ada 3 hari, yang terakhir ada dokumentasi selama 10 hari. Pekerjaan inisiasi akan dimulai pada tanggal 5 Desember 2022 yang akan berakhir maksud saya pada 20 Desember 2022 sesuai dengan timeline atau durasi yang saya tentukan tadi ada 12 hari. Selanjutnya perancangan aplikasi dimulai pada tanggal 21 bulan Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. Untuk mempersingkat waktu, akan saya lanjutkan mengenai tabel atau kolom selanjutnya ada resource name. Untuk menjelaskannya, kita akan beralih ke resource sheet. Ya. Ini adalah tampilan dari resource sheet atau list pekerjaan atau pekerja. Di sini ada resource name, type, material, initial, group, max, standard, dan yang lain-lain. Di sini saya memiliki kurang lebih ada 5 job desk atau 5 jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang pertama kita memiliki sistem analis, ada project manager, lalu UI UX designer, selanjutnya ada programmer, dan yang terakhir adalah QA specialist atau quality assurance specialist. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini apa sih persenan ini? Ini adalah bisa dibilang jumlah dari pekerja yang kita hire. Yang pertama ada sistem analis 100 yang artinya satu sistem analis, lalu satu project manager, ada 2 UI UX designer, lalu ada 4 programmer, lalu yang terakhir adalah 2 orang QA specialist. Lalu standar ini apa sih? Standar ini adalah perkiraan biaya atau gaji dari setiap job desk yang dilakukan. Kita memiliki sistem analis yang akan saya perkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 500.000 per hari. Ada project manager 600.000 per hari, ada UI UX designer 2 orang dengan 300.000 per hari. Lalu ada 4 orang programmer yang mana satu orangnya akan menghabiskan sekitar 450.000 per hari. Lalu ada yang terakhir QA specialist 2 orang dengan biaya 400.000 per hari. Kita akan kembali ke Gantt-chartnya. Lalu di sini apa sih resource name ini? Resource name ini adalah
bagaimana satu task atau pekerjaan ini akan dilakukan oleh job desk apa. Misal, inisiasi dan analisis aplikasi itu akan dilakukan oleh PM atau Project Manager dan Sistem Analis. Selanjutnya ada perancangan aplikasi akan melibatkan programmer, project manager, dan juga sistem analis. Lalu perancangan UI tentunya dengan UI UX designer dan pembuatan program oleh programmer. Lalu ada testing aplikasi atau testing program, ada dengan QA spesialis, lalu dengan instalasi program juga melibatkan programmer. Dan yang terakhir adalah dokumentasi atau project manager. Dan untuk ini adalah predecessor atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mendahului, di mana perancangan aplikasi ini dilakukan setelah inisiasi dan analisa aplikasi dilakukan. Begitu selanjutnya. Perancangan dilakukan setelah perancangan aplikasi awal, pembuatan program setelah perancangan UI terjadi, lalu testing setelah pembuatan program selesai, lalu instalasi setelah testing, dan dokumentasi setelah semua pekerjaan dilakukan. Kita beralih ke table cost. Table cost ini saya sudah memperkirakan biaya akan menghabiskan sekitar 586 juta, di mana akan menjelaskan tentang ini. Inisiasi dan analisa aplikasi selama 12 hari yang melibatkan project manager dan sistem analis akan menghabiskan biaya sekitar 105.600. Penghitungan ini sesuai dengan tadi biaya per hari dari pekerja dan pekerjanya dikalikan dengan hari dan beberapa job desk ini. Jadi project manager dan sistem analis akan menghabiskan 105.600.000 selama 12 hari. Selanjutnya pun sama, ini adalah perkiraan dari task kedua perancangan yang melibatkan programmer, project manager, dan sistem analis. Sekitar 173.600.000, lalu ada perancangan UI oleh UI UX designer. Untuk mempersingkat waktu, akan saya lanjutkan dengan menunjukkan bagaimana diagram atau timeline pekerjaannya. Yang ini ada lama dari waktu pekerjaan. Selanjutnya, ada inisiasi dan analisa aplikasi yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Selanjutnya, dilanjutkan oleh perancangan aplikasi oleh programmer, project manager, dan sistem analis. Dilanjut dengan perancangan UI oleh UI UX designer, lalu programmer, pembuatan program, lalu ada QA spesialis, lalu ada instalasi oleh programmer lagi, dan yang terakhir adalah dokumentasi oleh project manager. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Dika Farozi. Kurang lebihnya yang tadi saya sampaikan mohon maaf. Silakan Mas Dika. Ya, terima kasih untuk penjelasan sebelumnya terkait Microsoft Project. Sekarang kita akan melakukan perhitungan kegiatan krisis dengan menggunakan CPM atau Critical Path Method. Nah, di sini ada gambar terkait diagram CPM di mana ada IS, yaitu Early Start, LS, Late Start, EF, Early Finish, LF, Latest Finish, dan T yang melambangkan durasi. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan daftar kegiatan proyek belalang yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan Microsoft Project. Di sini untuk kegiatannya sudah saya kodekan, di mana nih aplikasi saya kodekan A, perancangan aplikasi B, perancangan UI UX C, lalu pembuatan program D, testing program E, instalasi program S, dokumentasi G. Untuk durasinya sudah ada di tabel ini. Dan untuk keterangan kegiatan mendahului sudah ada di sini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk diagram CPM, untuk awal mula kita melakukan perhitungan maju, di mana kita melakukan perhitungan early start ditambah dengan durasi, sehingga menghasilkan 0 tambah early start tambah durasi sama dengan 12. Lalu selanjutnya tambah lagi dengan 14, hingga hasilnya sampai dengan akhir dari total
kegiatan proyek. Nah, setelah melakukan perhitungan maju, kita melakukan perhitungan mundur, di mana perhitungan mundur ini kita mulai dari finish atau hari terakhir, yaitu total 117. Nah, 117 ini dikurang durasi 10 hari sehingga mendapatkan 107 hingga seterusnya hingga mendapatkan nilai 0. Nah, lalu setelah kita melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur, kita dapat melakukan identifikasi waktu total slack dengan rumus TS latest start dikurang early start atau latest finish dikurang early finish. Nah, sehingga dapat diperoleh dari kode-kode tersebut didapati bahwa setiap kode memiliki nilai 0. Lalu selain kita dapat mengidentifikasi waktu total slack, kita juga dapat mengidentifikasi free slack, di mana rumusnya itu adalah early start B dikurang early start A dikurang T atau durasi A hingga diperoleh nilai-nilai tersebut. Di setiap durasi proyek mendapatkan nilai 0. Sehingga dapat kita rumuskan kegiatan kritis di mana total slack sama dengan free slack sama dengan 0. Di mana kegiatan krisis yang kita dapat pada kegiatan ini adalah pada setiap poin, yaitu A, B, C, D, E, F hingga G. Yang dimana tahapan atau path jalurnya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.